Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita untuk mata kuliah statistik bidang sosial ekonomi. Hari ini saya masuk dengan materi terkait dengan eh, statistik non parametrik. Jadi, kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita fokus membahas statistik parametrik, mulai hari ini dan seterusnya sampai nanti UAS, kita akan masuk dengan materi statistik non-parametrik. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa materi statistik bidang sosek itu terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah statistik parametrik, sudah kita pelajari mulai dari eh, kenapa diperlukan statistik parametrik, uji-ujinya apa saja. Kemudian hari ini kita masuk dengan statistik non-parametrik. Nah, kenapa kita mempelajari statistik non-parametrik ya? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa sih statistik non-parametrik itu dipelajari? Sebetulnya saya sudah jelaskan di kuliah pertama. Ada yang bisa jawab? Kenapa kita mempelajari statistik non-parametrik? Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ada? Izin Bu, Kenapa? Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa? Nadia. Nadia. Silakan, Nadia. Uji statistik non parametrik itu dilakukan menguji data yang bersifat kualitatif. Oke, terus apa lagi? Betul, salah satunya. Karena data AMI itu adalah data kualitatif. Suara Ibu terdengar ya, walaupun nggak pakai headset ya. Oke, ada lagi alasan yang lain kenapa kita menggunakan analisis dalam riset itu alatnya statistik non parametrik. Ada yang bisa jawab yang lain? Risna, silakan. Mau jawab, Risna? Ada yang mau jawab? Silakan kalau ada yang mau jawab. Nggak ada yang bisa? Nabila Dwi Rizky. Kalau statistik parametrik, Nabila, itu untuk data yang menyebar normal atau data yang tidak menyebar normal? Statistik parametrik. Nabila Dwi Rizky. Silakan Nabila. Analisis yang kita pelajari beberapa minggu sebelumnya itu adalah statistik parametrik. Nah, dia biasanya salah satu asumsi yang harus dipenuhi itu datanya menyebar normal atau justru datanya tidak menyebar normal. Ada yang bisa jawab? Menyebar normal, Bu. Datanya menyebar normal. Betul, Atika. Rizky Ramadan, apa sih yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Rizky, silakan Rizky. Kalau datanya menyebar normal, itu maksudnya apa? Silakan Rizky. Jangan dimatikan kameranya Rizky, nanti saya remove dari kelas. Izin jawab, Bu. Yang Ya, silakan. variabelnya sama, Bu. Variabelnya sama. Oke, salah. Ada yang bisa jawab apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Silakan. Messi, silakan Messi bisa jawab. Mungkin Mm-mm. data yang seluruhnya sama, Bu. Data yang apa? Penurunannya. Oke. Fiona bisa bantu apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Silakan Fiona. Mungkin Mm-mm. datanya yang kurang atau sama dengan 30, Bu. Oke. Ya, 25% lah, 25 lah dari 100. Oke.
Mauli Cantika, apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Sudah dibahas di statistik, di awal statistik bidang sosial juga sudah saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Apa? Apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Alifna Mia. Silakan Alifna. Iya, Bu. Ya, ya apa? Data yang menyebar normal itu maksudnya apa? Yang mengikuti kurva mungkin, Bu. Kurva apa? Kurva Bell shape. Kurva apa? Sampernawati. Apa yang dimaksud dengan menyebar normal datanya? Yang datanya itu Mm-mm. kurang dari yang lebih dari 30. Oke, Terus dia itu biasanya data interval sama rasio yang oke. untuk parametrik. Ya, itu ininya ya untuk Dia mendeteksi apa? menggunakan Heeh. dia Kalau menggunakan data kuantitatif. oke, apalagi Contohnya pendapatan 75 ya. contohnya Kalau pendapatan oke, udah makasih ya 75 lah. Tapi ada satu kata kunci. Itu tadi ininya, ciri-cirinya. Diki Rahmat Dhani, kenapa sih sebuah data itu kita sebut menyebar normal? Diki Rahmat Dhani, silakan. Jika frekuensi datanya itu berada di titik tengah, Bu, antara di kurvanya itu, Bu. Nah, 25. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa jawab? Andir, Aril, Rizky, Aprianto, Aril, Viva. Silakan Viva. Suatu penyebaran dikatakan normal Heeh. kalau rata-rata dari nilai variabel itu sama dengan mediannya, Bu. Oke, ya betul. Itu ciri-cirinya untuk tahu datanya menyebar normal atau tidak. Tapi makna besar data menyebar normal itu maksudnya apa sih? Ingat nggak? Dani? Diki Rahmat Dani, silakan. Mau nambahin? Kalau kita belajar statistik itu kita belajar tentang perilaku populasi atau perilaku sampel? Cynthia Naomi? Kalau statistik itu berkaitan dengan sampel atau populasi? Cynthia Naomi? Berkaitan dengan apa? Sampel atau populasi? Populasi, Bu. Populasi, oke. Sam- Siapa yang jawab tadi setelah Naomi? Siapa yang mengaktifkan? Sampernawati ya? sam- Siapa yang jawab? Sampel? Oke, jadi di awal kita belajar tentang statistik bidang sosek, saya jelaskan bahwa statistika itu asal katanya statistik. Statistik itu artinya data. Data itu berkaitan dengan sampel. Jadi kita belajar statistik karena kita ingin tahu perilaku sampel. Kenapa kita harus tahu perilaku sampel? Karena sampel yang kita ambil itu nanti harus mewakili populasi. Nah, maka itu syarat statistik. Nah, kemudian statistik itu kan terbagi dua di waktu mata kuliah statistik. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensia. Statistik inferensia itu dibagi dalam dua bagian besar. Pertama, statistik parametrik, kedua, statistik non-parametrik. Statistik parametrik itu statistik tadi benar yang disampaikan temannya, dia kuantitatif untuk data interval dan rasio, contohnya pendapatan. Tapi ada yang paling penting sebagai penciri, kalau tadi itu karakteristik tuh minimal 30, itu karakteristik data yang menyebar normal.
Tapi maksud dari menyebar normal itu apa? Maksud dari data yang menyebar normal itu artinya data atau sampel yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Itu maksudnya menyebar normal. Jadi statistik parametrik itu hanya bisa digunakan untuk data-data yang menyebar normal. Artinya data yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Maka kalau data kita menyebar normal, kita boleh pakai uji Z, uji T, uji F, dan uji proporsi yang kita sudah pelajari di beberapa perkuliahan sebelumnya. Nah, syarat menyebar normal itu apa? Tadi yang dijelasin temennya. Biasanya datanya kuantitatif, minimal 30. Kemudian, apalagi tadi? Contoh data yang menyebar normal itu interval atau rasio. Interval atau rasio itu sebetulnya bagian dari data kuantitatif ya. Jadi dalam penelitian statistika, ya beberapa ahli statistika mengatakan bahwa syarat sampel yang menyebar normal itu jika N-nya minimal 30. Karena itu berkali-kali saya sampaikan, kakak-kakaknya kalau lihat seminar atau seminar proposal, seminar hasil kakak-kakaknya yang saat ini sedang menulis skripsi, itu rata-rata sampel mereka 30. Kenapa? Ya, kenapa? Karena selain mereka sedang memastikan datanya menyebar normal, ya, jadi sehingga memang kalau dia tidak 30, kita tidak yakin datanya menyebar normal. Kalau datanya menyebar normal, akibatnya apa? Kalau datanya menyebar normal, maka data kita itu bisa berlaku untuk populasi, karena dia bisa mewakili populasi. Nah, syarat ya, jadi kalau dia sampelnya di bawah, Bu, bagaimana kalau sampelnya di bawah 30? Kalau di bawah 30, maka kita nanti harus lakukan uji normal untuk memastikan apakah data kita itu menyebar normal atau tidak. Jadi itu dulu kunci. Jadi kunci untuk menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik itu adalah datanya menyebar normal atau tidak. Kalau nanti hasil pengujiannya datanya menyebar normal, boleh pakai parametrik. Kalau datanya tidak menyebar normal, maka harus pakai statistik non-parametrik. Bisa ikutin? Kecuali kalau sampelnya di atas 30 ya. Kalau sampelnya di atas 30 itu biasanya kita asumsikan sudah menyebar normal. Muhammad Anliaji. Saya tanya lagi. Jadi, maksud data menyebar normal itu apa tadi? Silakan. Bisa diulang pertanyaannya nggak, Bu? Apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Data penyebar normal adalah data yang rasionya tidak kurang dari 30%, Bu. Masa Allah, barulah Ibu ini belum sampai 5 menit menjelaskan apa. Kamu tadi di mana aja, Anli Haji? Rizky Ramadan. Jadi apa yang dimaksud dengan data yang menyebar normal? Data yang kita ambil bisa mewakili populasi, Bu. Oke. Eh, Nadia Margareta, betul nggak penjelasan Rizky Ramadan? Betul, Bu. Data Tuh. yang menyebar dengan normal itu data yang diambil mewakili populasi. Oke, kalau data yang diambil itu ternyata tidak bisa mewakili populasi, maka pengujian statistika yang dipakai apa? Citra Sukmadewi, silakan. Kalau ternyata tidak menyebar normal. Harus melakukan uji non parametrik, Bu. Oke, ya. Jadi itulah apa ya dasar kita menggunakan parametrik atau non parametrik. Selain tadi datanya kuantitatif, itu kalau kita datanya kuantitatif menyebar normal, kita pakai parametrik. Tapi kalau data kualitatif itu biasanya kita akan gunakan statistik non parametrik. Saya izin share screen terlebih dahulu materi kita hari ini. Jadi tolong materi kuliah pertama saya
itu dibaca lagi. Ya, Muhammad Anliaji, masa dosen nerangin 5 menit sebelumnya terus langsung nggak paham? Ya, bangun. Oke, jadi hari ini kita masuk dengan statistik non-parametrik. Tadi saya sampaikan untuk memutuskan apakah kita pakai parametrik atau non-parametrik, maka sebetulnya salah satu indikatornya apakah datanya kuantitatif atau kualitatif. Kalau kuantitatif, N-nya 30, itu kita bisa pakai parametrik. Tapi kalau kuantitatif, N-nya di bawah 30, ya, maka sebaiknya kita lakukan pengujian dulu. Apakah datanya menyebar normal atau tidak. Nah, ini adalah beda antara statistik parametrik dengan statistik non-parametrik. Jadi, bisa dilihat, kalau dia statistik parametrik, maka sebaran populasi diketahui. Ya. Nah, pertama kita tahu tentang sebaran populasi. Tetapi kalau non-parametrik, sebaran populasi atau sebaran contoh biasanya tidak diketahui atau tidak bisa diduga. Yang kedua, mendekati sebaran normal. Nah, ini tadi syaratnya dia harus normal. Sementara kalau non-parametrik, karena sebaran populasinya saja tidak diketahui, maka kita tidak tahu distribusi populasi dan biasanya datanya tidak menyebar normal. Uji-uji statistik yang bisa dipakai bisa uji F, uji T, uji regresi korelasi, dan macam-macam untuk statistik parametrik. Oke, sehingga ada 3 syarat statistik non-parametrik. Pertama, datanya bisa data nominal atau data ordinal. Data nominal dan ordinal itu sebetulnya adalah data kualitatif. Jadi hampir semua data kualitatif itu kita analisis menggunakan statistik non-parametrik. Data kuantitatif bagaimana? Kalau penelitian kita menggunakan data kuantitatif yang terdiri dengan yang skalanya interval dan rasio, maka ya kalau dia sebarannya tidak diketahui atau tidak menyebar normal, maka kita pakai statistik non-parametrik. Ya, jadi ada 2, kita pakai statistik non-parametrik itu untuk data kualitatif, baik ordinal maupun nominal, atau data kuantitatif yang tidak menyebar normal. Ini maksudnya adalah data kuantitatif yang tidak menyebar normal. Data kuantitatif itu punya 2 skala data, yang pertama adalah skala interval dan yang kedua adalah skala rasio. Nah, tentu statistik non-parametrik ini punya keunggulan dan juga punya kelemahan. Keunggulannya apa? Karena dia tidak mempertimbangkan sebaran data, maka statistik non-parametrik ini unggul karena bisa digunakan dalam kategori data dengan sebaran apapun. Dia bisa pakai. Mau jenis data apapun itu bisa dianalisis dengan statistik non-parametrik. Ya, jadi kita nggak peduli mau jenis data apa. Tetapi statistik non-parametrik itu punya kelemahan. Karena datanya itu tidak menyebar normal, maka kita itu biasanya akan berakibat pada hilangannya informasi dari data yang ada, sehingga akan memperbesar kesalahan tipe 2. Jadi lebih besar kemungkinan menerima H0, padahal H0 itu salah. Coba lihat ya, kesalahan tipe 2 ini kita bahas di kuliah pertama, nanti dibuka kembali. Beberapa ahli statistika itu biasanya lebih percaya dengan pengujian menggunakan statistik parametrik daripada statistik non-parametrik. Kenapa? Karena statistik non-parametrik itu datanya nggak menyebar normal. Data nggak menyebar normal itu kan artinya datanya sebetulnya nggak bisa mewakili populasi. Sehingga memang hasil risetnya menjadi tidak valid. Itu yang menyebabkan kenapa banyak sekali ahli statistika yang lebih prefer, lebih suka menggunakan statistik parametrik daripada non-parametrik. Ya. Maka, bagaimana kita bisa tahu apakah data yang kita pakai itu bisa memenuhi syarat parametrik atau tidak? Ya, maka data kita itu pertama kali harus melalui uji yang namanya uji normalitas. Namanya uji kenormalan atau uji normalitas. Uji kenormalan itu ada banyak ya, bisa dipakai. Kalau
Di sini saya akan bahas beberapa yang saya akan ajarkan manual namanya uji Lily-Force, sisanya nanti Agustino, Kolmogorov-Smirnov, dan sebagainya itu nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan software SPSS. Jadi kita akan membandingkan dengan uji Lily-Force ini kita akan melihat apakah data kita itu berasal dari populasi yang menyebar normal atau tidak. Bisa pakai nilai goodness of fit, bisa juga pakai metode grafis. Ini uji Lily-Force, maka hipotesis jangan lupa kalau kita uji statistika termasuk uji normalitas atau uji kenormalan, pertama kali paling atas kita harus tulis hipotesis. H0, sampel berasal dari populasi normal, H1 sampel bukan atau tidak berasal dari populasi normal. Kaidah keputusan, jika nanti L Lily-Force hitung lebih kecil daripada tabel, kita terima. Kalau lebih besar, kita akan tolak. Kita akan menghitung juga L maksimum, ini L hitungnya, itu adalah frekuensi ZI dikurang kenyataan dibagi dengan harapan. Ini rumus ZI, ya. ZI itu adalah nilai ZI-nya dikurang dengan rata-rata ZI dibagi dengan simpangan baku sampel. Contoh, misalnya saya mau, ini kan penelitian hasil pengamatan terhadap pendapatan petani di desa A adalah sebagai berikut. Jadi pendapatannya 1.000, 1.500, 1.600, 1.450, 1.725, 1.560, 1.650, dan 1.700. Lakukanlah uji hipotesis 0 bahwa data tersebut berasal dari populasi dengan sebaran normal pada dua taraf uji alfa 0,05 dan alfa 0,01. Pertanyaan saya yang pertama. Ya, sebentar, siapa lagi nih? Desta Helen Krishna. Pendapatan itu data kuantitatif atau kualitatif? Desta, pendapatan itu data kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Kalau dia data kuantitatif, kenapa harus uji normal? Ariel, Zista Silayan dulu, coba Zista. Zista, ini datanya kuantitatif Zista, tapi kenapa kita perlu uji normal Zista? Karena datanya itu kurang dari 30. Karena datanya kurang dari 30, ya. Jadi kalau datanya kurang dari 30, walaupun dia data kuantitatif harus melakukan uji normal dulu, baru bisa memutuskan pakai parametrik atau non-parametrik. Oke, nah ini adalah data ininya, prosedur pengujiannya. Ya. Hipotesa tulis dulu di atas. Yang pertama adalah data menyebar normal. H alternatifnya data tidak menyebar normal. Alfanya 0,01 dan 0,05. Maka kita cari dulu, nanti kita harus cari, ini kan L-nya ini adalah L tabel ya, Lily-Force tabel. Di alfa 0,01 dapatnya 2,85 dan Lily-Force tabel untuk 0,01 itu 0,031. Di sini, lihat. Ya, carinya ini adalah tabel uji Lily-Force, kita maunya data yang dekat dengan 0,05 sama 0,01 nih. Kita carinya di sini, nanti ada tabel L ya, 0,01 yang paling dekat itu min 2,2. Oke, sebentar. Nah, ya. Nanti kita dapat datanya. Cari dulu kemudian rata-rata. Jadi data ini data yang kita dapat tadi, cari rata-ratanya. Dari cari rata-ratanya, ini rata-rata 1523,125 ini rata-ratanya. Lalu cari simpangan bakunya. Simpangan bakunya adalah 231,493. Saya nggak kasih tahu lagi bagaimana menghitung rata-rata dan bagaimana menghitung ragam ya. Langkah kedua, setelah kita cari rata-rata, kita akan cari ZI-nya. ZI itu adalah 1000, lihat ya, ini ada rumusnya nih di samping sini.
1000 dikurang dengan 1523 dibagi dengan S, itu dibagi dengan S dapatnya min 2,26. Saya ulang, jadi rumus ZI ini, yang rumus ini tadi. Nih, X dikurang X rata-rata dibagi simpangan baku. Itulah rumus untuk ngitung ZI. Maka 1000 dikurang dengan 1523,125 dibagi 231,93 dapatnya min 2,26. Oke. Ada yang mau tanya sampai sini? Nah, sekarang Ariel Rizky Aprianto. Min 0,10 dapat dari mana coba? Yang mana, Bu? Yang ini nih, min 0,1 dapat dari mana? Itu 1.500 Kurang? dikurang 1.523,125 dibagi 231,493. Oke, dapatnya nanti min 0,10. Kita lanjutkan terus sampai dengan XI yang 1700, XI ke-8. Setelah itu, kita cari nilai, ini kan ZI nih, cari nilai ZI yang paling tinggi. Oh, ternyata ZI yang paling tinggi itu yang saya kasih warna kuning, 0,87. Ya, selanjutnya adalah kita akan cari ZI, itu dicari dengan FZI-nya. FZI ini lihatnya dari tabel ini tadi. Misalnya nih, min 2,26. Maka lihatnya di sini, min 2,26 di atasnya nanti 6. Di atas kalinya 6. Kekecilan ini. Nanti dapatnya min 0,019. Karena itu di sini dapatnya min 0,019. Min 0,10. Nah, ini nanti datanya. Nah, ini min 0,10. Berarti 0,462. Nah, kalau gini kelihatan nggak? Kekecilan nggak dari sana? Nah, min 0,1 itu adalah 0,462. Masukin ke sini. Min 0,462. Jadi dia pakai tabel yang ini. Ya. Lalu cari terus sampai FZI untuk sampel yang ke-8. Cari FZI-nya. Setelahnya kita kurangkan ZI. Salah, bukan kurangkan, kita bagi. Misalnya, jadi FZI ini kita urutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Misalnya ini paling kecil nomor 1. Ini nomor kecil kedua, nomor 2. Ini paling kecil ketiga, nomor 3. Sampai 0,8708 itu adalah yang paling besar. Lalu cari, karena ini ada 8, ini kan totalnya ada 8 nih. Maka kalau di ranking 1 tadi berarti 1/8. Ranking 3 berarti 3/8. Ranking 5, 5/8. Ranking 2, 2/8. Ranking 8, 8/8. Ranking 4, 4/8. Ranking 6, 6/8. Dan ranking 7-nya 7/8. Bisa ikutin sampai sini? Setelah itu, kita kurangkan FZI dengan ZI. Jadi 0,1131 itu dapatnya dari 0,0119 dikurang dengan 0,125. Setelah itu kita cari nilai selisih ini yang paling besar, yaitu di 0,1922. Inilah Lillie Force hitungnya. Ya, inilah Lillie Force hitungnya. Maka kita dapat Lillie Force hitung itu 0,192 dibandingkan dengan Lillie Force tabel. Tadi kan Lillie Force tabel pada saat 8, N-nya itu 0,28, maka dia lebih kecil. Kembalikan ke kaidah keputusan. Lillie Force hitung kita 0,18. Lillie Force tabel 0,28. Berarti hitung lebih kecil daripada tabel. Maka kembalikan ke kaidah keputusan. Oh, kalau lebih kecil Lillie Force hitung dibandingkan tabel berarti terima H0. Maka di sini kesimpulannya adalah menerima H0 yang artinya bahwa data pendapatan petani itu memang menyebar normal. Nah,
Kalau hasil uji normalitasnya sudah menyebar normal, maka walaupun sampel kita ini kan sebetulnya cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walaupun sampelnya cuma 8, N-nya di bawah 30, hasil normalitasnya menyebar normal, maka kita tetap bisa pakai statistik parametrik. Sehingga uji statistik parametrik dapat kita terapkan. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Nah, ini tabel Lillie Force, ya. Ini adalah N ke bawahnya untuk cari tadi ya. Kan kita 8 ya, 0,05 sama 0,01 adalah 0,31 sama 0,285. Ini adalah tabel Lillie Force. Ini adalah tabel untuk mencari nilai FZI-nya. Tabel Z ini sebetulnya kalau yang ini tabel Z ya. Kalau ini adalah tabel Z. Kalau ini untuk lihat tabel nilai Lillie Force-nya, tabel nilai L hitungnya. Yang mana tabel Lillie Force? Yang ini. L Lillie Force hitung tadi. Nih, L 0,05, L tabel sama L 0,01. Itu lihatnya dari sini. Nih, 0,331 sama 0,285. Bisa ikutin sampai sini? Ada yang mau tanya? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Yang kedua, kita bisa menggunakan. Kalau tadi kan kita hitung manual ya. Dengan cara yang lebih mudah, kita bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan uji SPSS ya. Jadi kita bisa pakai SPSS. Nanti setelah kita masukin data, kita masukin dependennya nilai, misalnya faktor listnya kelompok. Nanti klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu Explore, maka akan keluar tampilan seperti ini di SPSS. Lalu pilih Vector Level Together, Stem and Leaf, lalu histogram, dan juga bisa ini normality testnya ya. Kemudian ini kalau kita nanti normality-nya mau bentuknya histogram, ini nanti hasil tesnya dalam bentuk angka, lalu boleh juga minta power estimation, setelah itu klik continue. Maka akan keluar seperti ini. Dia bisa pakai dua, bisa Shapiro, bisa juga Kolmogorov-Smirnov, tapi dua-duanya kesimpulannya sama. Cara bacanya terbalik dengan cara baca Lillie Force. Jadi kalau di Lillie Force kan dia harus lebih kecil tadi ya, L hitung dibandingkan dengan L tabel. Tapi kalau di sini justru kita lihat yang kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, itu justru dia tidak, justru datanya menyebar normal. Ini lihat. Karena semua lebih besar dari 0,05, maka kedua kelompok terdistribusi normal. Jadi lihat signifikansinya, lihat ya di data ini. Nah ini signifikansinya nih, semuanya lebih besar dari 0,05. Maka kita terima H0. Kalau terima H0 berarti datanya terdistribusi normal. Ini pakai Kolmogorov dan Shapiro. Bisa juga pakai histogram. Tadi kan kita pada saat ini minta histogram nih, di sini histogram. Nih, yang ini histogram ya. Kalau mau lihat histogramnya, lihat aja histogramnya seperti ini. Kan kemarin saya sampaikan bahwa histogram uji Z itu bentuknya harus normal seperti ini. Nah, karena tengahnya 0, maka kanan kiri itu harus simetris. Nah, lihat yang kurva yang kotak-kotak itu simetris nggak? Kalau dia bisa kira-kira mirip dengan kurva normal yang ini, kira-kira oh berarti menyebar normal. Kalau kita lihat kan walaupun ada naik, yang ini agak naik, yang ini agak turun, tapi sebetulnya ya mirip lah perilakunya dengan perilaku kurva normal. Jadi dia sebetulnya menyebar normal. Atau tadi kita minta normal QQ-nya juga yang ini ya, di sini tadi. Nih. Nah, ya kita minta normal stem and leaf, minta power estimation, maka dia keluar juga. Nah, kalau nanti hasil kita itu berada di garis fit line, jadi misalnya ini yang bulat-bulat itu data real kita. Yang bulat-bulat itu data real kita, yang lurus itu adalah estimasi distribusi normalnya. Kalau plot data kita itu mengikuti garis line yang titik-titik itu, maka datanya itu terdistribusi normal. Beda kalau misalnya datanya nyebar gini ya, misalnya, tuh jauh banget. Itu berarti datanya nggak menyebar normal. Tapi kalau dia deket dengan garis, itu biasanya datanya menyebar normal. Oke.
Kita juga bisa minta data normalitas itu dengan menggunakan uji homogeneity. Itu yang kita lihat nanti adalah signifikannya nih, lihat. Selagi signifikannya lebih besar dari 0,05, itu berarti kita terima H0. Kalau kita terima H0, berarti datanya menyebar normal. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Jadi, uji normal tadi diperlukan ketika kita ingin memastikan apakah data kita itu menyebar normal atau tidak. Kalau kemudian hasil, walaupun data kita kuantitatif, kemudian sampel kita cuma 15, tapi hasil pengujian normalitasnya itu ternyata menyebar normal, kita boleh tetap pakai uji T. Tapi kalau dia tidak menyebar normal, kita nggak boleh pakai uji T atau nggak boleh pakai statistik parametrik, harus menggunakan statistik non-parametrik. Ada yang ingin bertanya, disilahkan. Dari tadi 38, 39, 37 ya yang masuk, berarti ada sekitar berapa ya? Berapa orang? 10 orang ya yang nggak masuk ya? Hampir 10 orang yang nggak masuk, yang nggak bergabung. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan terkait perkuliahan hari ini. Jelas semua? Izin, Bu. Ya, silakan Ariel. Untuk yang pengambil kesimpulan itu bukan Lily Force tabel itu ada dua. Yang dipakai yang mana ya, Bu? Yang mana? Yang tadi, tabel tadi. Nah, Iya, Bu. berarti masih bingung Ariel. Tabel ini dua-duanya dipakai. Ada nggak yang bisa bantu jelasin? Ini kalau tabel yang ini gunanya untuk apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Kita kan ada dua tabel nih, tabel di slide 11 sama tabel di slide 13. Nah, tabel di slide 11 ini untuk ngisi yang mana? Ada yang bisa membantu? Silakan. Siapa? Siapa yang bisa bantu? Sista, mau bantu Sista? Silakan Sista. Kalau tabel yang ini buat apa, Sista, tabel Z? Kita ada dua tabel ini, nih lihat. Silakan, Sista. Desta, Helen, Trista, Sofana. Silakan, Desta. Bisa jawab tabel yang Z ini untuk mengisi yang mana dari warna hijau ini? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Siapa? Dari tabel itu Atika ya? kita gunakan untuk menghitung nilai frekuensi ZI. Oke, jadi slide di halaman 11 itu digunakan untuk apa, Atika? Menghitung Untuk nilai frekuensi ZI, Bu. ZI yang ini. Oke, sekarang kita punya juga slide 13, tabel untuk Lily Force. Nah, kalau yang ini, itu menghitung yang mana coba? Kalau yang ini, itu menghitung yang mana dari slide, dari bagian ini? Izin jawab, Bu. Untuk Ya, dia, silakan. tabel kedua itu untuk menentukan alfa yang pada soal itu. Menentukan nilai, apa ini? Nilai alfa. Kok nilai Lily alfa? Force. Nilai Lily Force Tabel. Nilai Lily Force tabel pada alfa 0,05 dan alfa 0,01. Jadi tabel yang ini itu gunanya untuk menghitung nilai, makanya di sini ada alfa nih. 0,01 sama 0,05. Dapatnya berapa? Pada saat N8, alfa 0,01 dapatnya 0,331. Alfa 0,05 dapatnya 0,298. Kelihatan nggak? Nah ini kan? Dia dua, alfanya N-nya 8. Alfa 0,01-nya 0,331. Alfa 0,05-nya 0,085. 0,331 sama 0,285 itu ada di mana? Ada di sini 0,285 pada saat alfanya 0,05 dan
Nilai 0,331 pada saat alfanya 0,01. Ini nilai apa? Nilai L Lily force tabel. Ya kan? Jadi ini untuk menghitung nilai Lily force tabel. Nilai Lily force hitung dapatnya dari mana? Nilai Lily force hitung dapatnya dari selisih terbesar antara FZI dikurang SZI. Inilah selisih terbesarnya. 0,192 sehingga inilah nilai Lily force itu. Ada lagi yang mau tanya gimana Ariel? Paham nggak? Jadi Bu, yang untuk melarikan kesimpulan itu kan Bu, katanya tuh ada yang L Lily force tabelnya yang 0,285 lebih kecil dari Lily force hitungnya tuh Bu. Jadi yang dipakai itu yang Lily force yang alfanya 0,05 ya Bu? Bisa dipakai dua-duanya, kesimpulannya sama. Kamu pakai alfa 0,01 maupun pakai 0,05 itu kesimpulannya sama. Ini kan 0,331. Ini 0,285. Dibandingkan dengan 0 L hitungnya, Lily force hitungnya adalah 0,1922. Berubah nggak kesimpulannya? Ini 0,05. Berubah nggak Ariel kesimpulannya? Mau pakai alfa Tidak, Bu. 0,01, alfa 0,05. Berubah nggak kesimpulannya? Tidak berubah, Bu. Nggak berubah kan? Karena yang ini semua lebih besar daripada yang hitung. Iya nggak? Iya kan? Iya, Bu. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silahkan. Makasih, Bu. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya lagi yang lain. Yang lain sudah jelas, nanti ditanya melongok-longok lagi, nggak paham lagi. Ya, kalau kita tidak paham falsafah kenapa kita membedakan parametrik dan non-parametrik, sampai ke ujung kuliah ke-16, kuliah ke-15, itu kita mahasiswa menurut saya akan tambah bingung. Karena di belakang itu, bahkan setelah MIT itu akan banyak sekali pengujian yang akan dipakai oleh mahasiswa. Jadi, makanya saya bilang, selesai kuliah, itu bukunya jangan dilempar terus ditutup, tolong. Dibacalah lagi, besok mau kuliah, kuliah apa, baca dulu malam ini materi sebelumnya, supaya nyambung. Ya, nggak bisa mau minta dosen untuk melambatkan penjelasan karena memang materi kuliahnya tuh banyak banget. Jadi kalau mau minta dosen satu nggak bisa. Mahasiswa harus bantu dengan belajar sendiri di rumah, mengulang. Karena memang materi kuliahnya tuh banyak banget. Banyak banget malah. Bisa ikutin sampai sini. Silakan kalau ada yang mau tanya. Sudah jelas semua. Risna Monika. Risna Monika. Hari ini kita belajar apa, Risna? Silakan, Risna. Hari ini kita belajar apa? Belajar mengenai statistik non-parametrik, Bu. Iya, ujinya apa yang kita pelajari tadi? Uji Z dan uji T. Uji Z dan uji T itu kita pelajari beberapa pertemuan sebelumnya. Hari ini kita belajar uji apa? Risna? Nah, kenapa Risna tidak bisa jawab? Karena dari tadi Risna di sini kelihatannya melamun aja, nggak tahu di mana ininya. Laras Aritonang. Hari ini kita belajar apa, Laras Aritonang?
Laras belajar apa? Statistika non parametrik uji kenormalan, Bu. Uji kenormalan. Apa uji kenormalan yang kita pelajari hari ini? Uji Lilliefors dan De Agustino, tapi sekarang yang lagi dipelajari uji Lilliefors, Bu. Oke. Masayu Audrey Prilly. Masayu Audrey. Masayu Audrey ada di kelas? Keluar dia. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi kira-kira? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.